Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Audit Lingkungan. Pada pertemuan yang ke-9 kali ini, kita akan membahas terkait dengan audit lingkungan, khusus terkait dengan limbah, bahan berbahaya, beracun. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas audit tentang bahan berbahaya, beracun. Pada saat ini kita akan berbicara tentang limbah bahan berbahaya, beracun. Pada kesempatan kali ini, video akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah definisi dan regulasi terkait dengan limbah B3. Pada bagian ini, kita akan berbicara tentang pengertian terlebih dahulu. Apa bahan berbahaya beracun gitu ya? B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya. Jadi ada 3 ya. Ada sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. Dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan makhluk hidup, dan makhluk hidup lainnya. Itu berdasarkan dari PP nomor 74 tahun 2001. Pada kesempatan yang lalu, teman-teman semuanya sudah mempelajari tentang B3 dan sudah memiliki berbagai macam regulasi terkait dengan B3 tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang limbah B3, yaitu sisa atau sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Yang karena sifatnya, konsentrasinya, dan atau jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hampir mirip ya. Ini adalah PP 101 tahun 2014. PP yang berbicara tentang pengelolaan limbah B3. Perbedaan mendasarnya adalah yang satu adalah bahan, yang satu adalah sisa dari usaha atau kegiatan yang memanfaatkan bahan B3. Tentunya dari segi pengertian berbeda. Pastinya dari segi klasifikasi pun akan berbeda ya. Jika B3 akan memiliki 15 klasifikasi. Dari mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah menyala, gitu, sampai teratogenik, mutagenik. Sedangkan pada limbah B3, kategori tersebut menjadi lebih simpel. Yaitu yang pertama adalah mudah meledak, mudah menyala, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif berdasarkan PP 101 tahun 2014. Namun memang kita perlu mendefinisikan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan mudah meledak? Seperti apa sifat mudah meledak ini? Mudah menyala. Ada kategori-kategori khusus yang berbicara mudah menyala itu seperti apa. Begitu pula dengan reaktif, beracun, infeksius, dan korosif. Terkait dengan limbah B3 menurut Undang-Undang Pokok tentang Pengolahan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa suatu kegiatan wajib untuk mengelola. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan. Kalau dia melakukan pengelolaan berarti wajib untuk mengajukan perizinan. Ya. Baik itu perizinan pengelolaan sifatnya adalah menyimpan ataupun bentuk-bentuk pengelolaan yang lain. Jadi wajib untuk dikelola, wajib untuk mengajukan perizinan, dan jika akan melakukan pengelolaan berarti dia harus transparan terhadap pengelolaan yang dilakukannya. Tentunya ada larangan-larangan ya, misalnya dilarang memasukkan limbah B3 dari negara lain ke negara Indonesia.
atau membuang B3, limbah B3 ke lingkungan hidupnya secara langsung tanpa ada pengelolaan terlebih dahulu. Nah, ini menjadi bagian bahasan dari limbah B3 yang disampaikan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Tidak hanya Undang-Undang 32 saja, namun yang berbicara tentang limbah B3 ini cukup banyak. Undang-Undang 32, PP 101 2014, kemudian beberapa keputusan dari Kepala Bapedal. Memang sudah cukup lama, rata-rata tahun 95 dan 96. Namun, hingga saat ini masih relevan digunakan. Walaupun dalam PP 101 itu sudah banyak diakomodir. Jadi teman-teman mudah-mudahan masih ingat pada saat ujian yang lalu membuat checklist berdasarkan regulasi-regulasi ini. Mungkin ada beberapa ketentuan yang terulang di beberapa regulasi. Nah, dalam teknis nanti pelaksanaan audit lingkungan, regulasi yang sama tadi dikumpulkan menjadi satu dari sumber yang beragam, namun sebenarnya intinya sama, agar auditor lebih mudah untuk bekerja karena sifatnya sudah direkap. Nah, bagaimana dengan regulasi yang lain? Pada gambar ini terlihat beberapa regulasi yang lain terkait dengan pengolahan limbah B3. Baik itu keputusan Kepala Bapedal, beberapa Permen LH yang relatif baru, misalnya Permen LH nomor 2 tahun 2008 tentang pemanfaatan limbah B3, hingga Permen LH nomor 14 tentang simbol limbah B3 pada tahun 2013. Untuk mengganti periode yang sebelumnya yang berdasarkan dari keputusan Kepala Bapedal nomor 5 tahun 1995. Ya, kalau di gambar ini terlihat di nomor 7. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada gambaran dan saya yakin sudah karena sudah pernah mengerjakan checklist terkait dengan limbah B3. Ini adalah video pertama, kita akan lanjutkan kepada video yang kedua pada materi yang selanjutnya.